Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Selamat pagi, kita bersyukur pagi ini buat setiap anugerah, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata dalam hidup kita. Mari kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah kita selalu mengawali kehidupan kita di dalam Tuhan. Tuhanku,
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Biarkan kita boleh memuji Dia, bernyanyi bermazmur bagi Dia selama kita hidup, selama kita masih ada di dunia ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kami tinggikan namamu, kami bernyanyi bagimu Tuhan, kami bermazmur bagimu, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan, kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu, kami sembah. Ya Tuhanku, amin, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Tinggikan namamu ya Tuhan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Biarkan pujian kami manis di hadapan-Mu ya Bapa. Biarkan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Biarkan pujian kami layak Tuhan. Kami sembah, inilah yang ku rindukan. Setiap waktu, amin Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan, kami rindu pujian kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu penyembahan kami sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu setiap puji-pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Itu kerinduan kami ya Tuhan, itu kerinduan kami setiap pribadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh sungguh menyembah Engkau. Kami bersyukur kami boleh meninggikan nama-Mu. Biarkan segala pujian, keagungan, kemuliaan, oh keagungan hanya bagi Tuhan saja. Biarkan Tuhan yang kami tinggikan dalam setiap hidup kami, dan biarkan Tuhan boleh sungguh senantiasa dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami dalam ibadah persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan, kami boleh sungguh mengawali segala sesuatu di dalam Engkau. Kami menjalani segala sesuatu di dalam Engkau. Biarkan semakin hari hidup kami boleh semakin layak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami melalui firman yang kami baca dan juga perenungan yang kami lakukan. Tuhan, kami mau menyambut pagi ini dan juga firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Nanti hari ini memang kita akan merenungkan ayat yang ke-34 secara khusus, tetapi saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan 34 ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, untuk ayat 33 saya sengaja tidak baca. Besok kita akan renungkan bersama-sama ya. Pagi ini saya ingin fokus kepada ayat yang ke-34. Baru besok kita akan bicara tentang ayat yang ke-33. Bapak Ibu, ayat ini atau bagian ini berbicara tentang kekhawatiran. Saudara, kalau tidak bisa dikatakan semua, tapi saya kira hampir semua orang lah ya, pernah atau mengalami kekhawatiran dalam bentuk tingkatan yang berbeda-beda tentunya. Kekhawatiran tentang hal yang berbeda dalam artinya intensitas yang berbeda dan dalam kualitas juga yang berbeda tentunya. Tapi saya kira hampir semua orang pernah atau mengalami kekhawatiran. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kehidupan ini lebih dari sekedar yang kita butuhkan. Ya, yang kita butuhkan apa itu? Sandang, pangan, papan. Ya, yang dalam tadi dibicarakan berarti makan, ya, pakaian, tempat tinggal. Ini cuma makanan pakaian yang disinggung di sini sebenarnya. Tapi saya mau berbicara secara umum, sekali lagi kehidupan ini lebih dari sekedar makan, minum. Ya, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan yang kita selalu ditanamkan, diajarkan tentang kebutuhan dasar ini, kebutuhan primer. Saudara-saudara yang kalau kita masih ingat, hampir ketika kita sekolah, kita hampir semua kita mengenal ya tokoh ekonomi atau apa, tokoh apa itu ya, psikologi atau ekonomi ya, Abraham Maslow, yang mempunyai teori tentang piramida kebutuhan. Ya, memang saya juga sering masih pakai sekarang, termasuk salah satu materi dalam bimbingan pranikah itu saya adopsi dari Abraham Maslow. Tapi hari ini saya ingin menyoroti teori ini dari firman Tuhan yang kita baca, supaya kita tahu mana yang lebih penting. Saudara, Maslow mengajarkan bahwa bagaimana manusia itu, saudara, memiliki satu kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, yang disusun sedemikian rupa menjadi satu piramida kebutuhan, di mana di situ berbicara tentang prioritas, mana-mana saja yang harus dipenuhi duluan. Dalam teori itu kita bisa mengenal itu ya, ada
namanya tempat, ya, kemudian makanan, ya kan, bicara ketentraman, perlindungan, kemudian berbicara tentang bagaimana di ujung itu baru berbicara tentang aktualisasi diri. Bagaimana seseorang meraih harga dirinya. Kira-kira begitulah. Ya, karena pagi ini tidak berbicara kelas Maslow ya, tapi saya ingin menyoroti secara umum itu dari firman Tuhan. Nah, saudara, kalau sudah membaca Matius 6 ini, ya terutama tadi yang kita baca mulai dari ayat yang ke-25, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang menantang ya pola pikir seperti halnya Abraham Maslow. Atau dengan lebih umum lagi, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki pola pikir yang berbeda dengan dunia ini, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya ayat yang ke-34 dikatakan ayat 32, semua itu ya, semua itu apa? Sandang, pangan, papan dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Saudara, dengar baik. Tuhan Yesus mengajarkan supaya anak-anaknya, orang percaya, memiliki pola pikir yang berbeda dengan dunia ini. Pola pikir yang sangat berbeda dengan pola pikir orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka tadi saya katakan, Tuhan Yesus menantang pola pikir yang mengajarkan bahwa seolah-olah ya manusia itu begitu tidak penting. Yang penting seolah-olah itu justru makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Maka saudara, perbandingannya lihat. Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Ya kan? Pernyataannya kan begitu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Saudara, kita diajar untuk melihat mana yang lebih penting. Bukan berarti makanan tidak penting. Bukan berarti pakaian tidak penting. Bukan berarti tempat tinggal tidak penting. Tetapi mana yang lebih penting? Hidup atau makanan? Tubuh atau pakaian? Damai sejahtera atau tempat tinggal? Mana yang lebih penting? Saudara, artinya secara gamblang Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa saudara, saya dan saudara itu lebih penting dari kebutuhan saya dan saudara. Eksistensi kita itu lebih penting dari kebutuhan kita. Saudara, kalau sudah memperhatikan di dalam ayat-ayat ini tadi kita bisa melihat ya bagaimana dalam pengajaran ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajari para pengikutnya bahwa makanan, minuman, pakaian, tempat bernaung bukanlah yang terpenting dalam kehidupan. Penting? Ya, tapi bukan yang terpenting. Tuhan Yesus menantang kita untuk mengikuti prinsip kerajaan Allah dan berpikir kebalikannya dari yang dikatakan dunia. Tentu Tuhan Allah, ya, kalau kita melihat di sini, Tuhan Allah bukan memulai dengan keinginan kita makan minum, tetapi Tuhan Allah mulai dari siapa? Kita. Tadi makanya saya katakan eksistensi kita itu lebih penting dari makanan, minuman, ya. Saudara, ini satu. Ketika saya mempersiapkan ini juga, saya merenungkan, ya juga ya. Kita kadang-kadang melihat yang penting itu salah. Salah mana meletakkan mana yang penting, mana yang tidak penting. Ya kan, saudara? Nah, saudara, kalau kita melihat kembali di dalam pembacaan kita ini, di dalam rancangan Tuhan Allah, kita itu
itu pantas mendapatkan apapun. Karena kita adalah ciptaan istimewa. Jadi yang penting sekali lagi kitanya, bukan kebutuhan kita. Nah, kalau sudah memperhatikan, berarti cara pandang Allah tidak sama ya dengan teori Abraham Maslow tadi. Tidak sama. Kalau kita lihat dari sisi Allah, saudaraku, tidak sama. Dan ini selalu kita bisa buktikan. Kalau menurut teori yang ekonomi itu, dari yang pemenuhan kebutuhan piramid sama Abraham Maslow itu, saudara, seolah-olah kalau orang sudah terpenuhi makan, minum, pakai tempat tinggal, terus sampai ujung itu pasti baik. Saudara, faktanya tidak, bukan? Saudara, ada banyak orang yang memiliki segalanya. Ada banyak. Tetapi tetap tidak mengenali siapa dirinya. Betul kan? Saudara, orang banyak berpikir bahwa karena pencapaian itu, bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu, seolah-olah baru eksistensinya diakui. Padahal tidak. Saudara, memang untuk hal-hal ini kita perlu jelas secara prinsip. Kita lebih penting dari kebutuhan kita. Saudara, ketika kita ingin mengkonfirmasi ini, kita perlu melihat fakta. Bagaimana, saudaraku, banyak orang yang sudah sukses. Tapi kenapa mereka tidak bisa tidur ya? Pernahkah saudara bertanya begitu? Banyak orang sukses, susah tidur. Saudara, banyak orang yang memiliki segala sesuatu. Memiliki segalanya. Kaya iya, terpandang iya, berkedudukan iya, tapi nggak memiliki damai sejahtera. Nggak memiliki kasih, nggak memiliki sukacita dalam hatinya. Saudara, maka kalau kita berbicara tentang konsep yang Allah ingin kita mengerti dan menerapkannya adalah Allah terlebih dulu ingin memberikan kelayakan dan harga diri kepada diri kita. Dia ingin kita terlebih dulu mengenali siapa diri kita. Kebutuhan dikatakan apa? Tuhan tahu bahwa kita membutuhkannya. Saudara, maka hari ini saya mengajak Anda untuk melihat betapa dirimu, kehidupanmu itu jauh lebih penting dari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Supaya engkau tahu mana yang terpenting, bahwa dirimu lebih penting. Sudah besok pagi kita akan lihat apa yang dimaksud dengan ayat 33. Tapi pagi ini kiranya sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus hanya meminta agar kita beriman, meyakini kebaikan dan kepedulian Allah terhadap kita. Tuhan tahu engkau memerlukannya. Yang terutama di dalam hidup ini, amin, muliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Tuhan, terima
terima kasih pagi hari ini Kau telah mengingatkan kami betapa hidup kami lebih penting dari makanan, tubuh kami lebih penting dari pakaian, kehidupan kami seluruhnya lebih penting, eksistensi kami lebih penting daripada kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, biarkan kebenaran firman ini boleh mengingatkan kami betapa kehidupan kami ini lebih penting dari semua. Untuk itulah Engkau datang menyelamatkan kami, kehidupan kami ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak terkecoh dengan pandangan dunia ini. Kami tidak terkecoh dengan cara pikir dunia ini, sehingga kami salah meletakkan prioritas hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang pagi hari ini Engkau boleh nyatakan kepada kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini terlalu khawatir berlebihan. Kami selama ini meletakkan bahwa kebutuhan kami itu yang utama daripada bahkan diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu. Kami sungguh disadarkan karena begitu ada banyak orang yang mengalami salah dalam meletakkan yang utama dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih karena Kau telah mengaruniakan kehidupan yang penting ini, yang berharga ini. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ini, dan itu kami praktekkan secara nyata dalam segala aspek hidup kami setiap hari. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami. Kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap orang-orang tua kami, kaum usindah kami. Kiranya Tuhan Kau juga yang menolong buat mereka, agar mereka juga boleh memahami kebenaran ini, bahwa diri mereka, eksistensi mereka jauh lebih penting dari apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, supaya mereka semakin hari semakin diteguhkan imannya, keyakinannya semakin tidak goyah di dalam Engkau. Bahkan mereka semakin hari semakin boleh mengerti betapa Tuhan sangat mengasihi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami yang Tuhan mereka mungkin mengalami kelemahan fisik. Tuhan Kau juga yang menolong mereka. Untuk mereka dalam segala keterbatasannya, mereka tetap boleh merasakan sukacita. Mereka tetap boleh merasakan penyertaan Tuhan. Mereka tetap boleh merasakan betapa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bahkan kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami yang karena satu dan lain hal, mereka sangat terbatas aktivitasnya. Bahkan mereka Tuhan sangat sulit untuk melakukan apapun. Tuhan Kau juga yang memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang karena hal tertentu mereka jauh dari keluarga mereka. Mereka tinggal di seorang diri atau sendirian, atau bahkan mereka harus tinggal di panti-panti jompo. Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarkan mereka tetap boleh merasakan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan pagi hari ini, kiranya ajar kami juga orang-orang muda untuk boleh memperhatikan, untuk boleh peduli dengan orang-orang tua kami. Berkatilah kami untuk kami boleh menghargai mereka dan terus dengan kasih memperhatikan mereka. Berkati mereka dengan berkat kesehatan juga. Berkati mereka dengan berkat kecukupan ya Bapa dalam usia masa tuanya. Dan biarkan kamilah yang menjadi alat, menjadi saluran, menjadi sarana berkat bagi mereka yang usinda Bapa. Kami juga rindu Tuhan mewariskan sikap-sikap yang baik kami kepada orang tua, kepada anak-anak kami, supaya mereka juga boleh tahu bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang tuanya nanti. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, kami sungguh menyerahkan buat setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan untuk kaum usinda. Berkatilah baik pelayanan-pelayanan reguler di gereja maupun pelayanan-pelayanan yang lain. Biarkan sekalipun dalam masa tua mereka, orang-orang tua kami tetap boleh berfungsi, bisa terlibat di dalam pelayanan, bisa melakukan pelayanan secara khusus. Berkatilah
untuk setiap pelayanan yang ada Tuhan. Terima kasih, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap aktivitas kehidupan kami hari ini. Berkati dalam pekerjaan kami, berkati untuk setiap usaha kami, berkati juga untuk setiap hal yang menjadi tantangan kendala hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, berkati juga untuk setiap Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang dalam situasi-situasi yang sulit saat ini, berkatilah. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam proses perawatan, pemulihan, dalam kondisi sakit, kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang memberikan jamahan-Mu, kiranya Engkau yang memulihkan, memberikan kesembuhan, dan bahkan dalam situasi sakit, biarkan saudara-saudara kami terus merasakan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mungkin bergumul untuk anak-anaknya, yang mungkin bergumul untuk pasangannya, yang mungkin bergumul untuk memiliki keturunan. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang terus memimpin mereka, agar dalam situasi apapun, Tuhan, mereka tahu bahwa kehidupan mereka penting di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema kita, bahwa kehidupan saya dan saudara jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan kita. Berkaryalah dan bekerja keraslah, Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Shalom, Immanuel.